Di tengah gempuran industri farmasi modern, keberadaan jamu sebagai warisan pengobatan tradisional Indonesia masih bertahan. Namun pertanyaannya, apakah masyarakat saat ini masih mengkonsumsi jamu? Masyarakat, terutama generasi muda, mengalami dilema antara menjaga tradisi dan mengikuti kemajuan medis. Sedangkan di satu sisi, jamu dipercaya sebagai warisan nenek moyang yang alami dan minim efek samping. Dan di sisi lain, obat medis dianggap lebih instan dan teruji secara ilmiah. Saya namaku Bu Lip, usia 68. Asalnya mana? Malang. Nenek-nenekku dulu memang jual jamu, jadi aku buka di sini. Berapa tahun Bu ini udah di pasar? 39. Tahun 86. Wah, berarti dari muda sampai sekarang. Wah, Aku dari muda. udah ekspertis ya Bu ini buat jamu. Lumayan. 9 tahun. Wah. 86 sampai sekarang 39 ya. Jamu adalah minuman tradisional Indonesia yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Diperkirakan berasal dari masa kerajaan Mataram sekitar 1300 tahun yang lalu. Kata jamu sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu jampi, yang berarti doa atau obat, dan oesodo yang berarti kesehatan. Biasanya yang kebanyakan beli jamu tuh yang muda atau yang tua, bapak-bapak? Para tua. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya? Iya, bapak-bapak Kita nggak pernah Bu. jarang. Ya konir-konir gini nih, yang seger-seger gini. Kalau yang berat-berat tuh kayaknya enggak. Jamu yang gimana? Ya pegelinu, pusing, capek, ya gitu aja. Kalau orang sekarang mana mau minum gitu. Tapi kalau mereka terpaksa, seandainya mereka ada ya cewek muda gitu ya, berobat ke dokter, nggak tahu sakit apa, kita nggak bisa menyebutnya sakitnya, sudah berobat kemana-mana, sudah mentok, baru ke kita, baru ke jamu. Nanti kalau di jamu itu dia merasa enak dan mereka berlangganan beli gitu. Kalau nggak ada peristiwa seperti itu, jarang. Kan kadang ada orang ya, misalnya ya, cewek keputihan, kan ada. Cewek kan men, kalau cowok kan enggak. Cewek men. Di sela-sela itu pertengahan tenggang waktu antara men dan men berikutnya itu, di tengah-tengahnya itu mereka itu kena keputihan. Mungkin salah makan, mungkin airnya nggak bersih di rumah, bagaimana kan bisa saja terjadi bakteri, kuman itu kan di mana-mana. Nah itu memicu keputihan. Setelah keputihan berobat ke dokter, pijat, ya mereka ya pijat. Ini kesaksian nih orang tersebut ya, pijat ke dokter kemana, ke sinsai kemana, mentok nggak bisa. Ternyata dengar-dengar di sini ada jamu. Nyoba awalnya ya mereka ragu, aku tahu lah ragu. Dicoba dulu, siapa tahu bisa. Banyak orang yang cocok. Aku kasih encourage dia gitu. Ya sudah Bu, aku coba. Ya nanti tak dungakno. Mudah-mudahan jodoh, mudah-mudahan cocok. Ya, ya, ya. Puji Tuhannya, alhamdulillahnya dia membaik. Sampai sekarang dia berlangganan. Ya kayak gitu. Baru ada peristiwa yang sulit gitu, baru kembali ke alam.
kita harus back to nature. benar. Obat-obatan paten kita perlukan, tapi jamu alami ini jangan diremehkan. Untuk bisa awet muda, itu awet muda. Dan kulit kita nggak gampang keriput. Salah satunya itu ya jamu. Bukan dari makanan, ya memang vitamin mahal. Kalau jamu kan ini kan apa ya? Terjangkau dan murah sekali. Murah. Murah. Tapi orang itu karena kemurahan ini enggak kurang percaya. Padahal di balik kemurahan itu warisan nenek moyang kita dan itu sangat apa ya? Sangat berguna. Enggak ada efek samping. Kalau kurang ya kurang khasiat, kalau kebanyakan ya kita enggak overdosis. Enggak ada. Artinya ke kulit, terutama ke badan ini ya, tulang kita kuat. Dengan Bapak siapa? Bapak Harmono, Bapak Harmono. Bapak Harmono ini kalau boleh tahu asal dari mana? Trenggalek. Halo, aku Katira, aku dari Prodi Teknologi Pangan angkatan 23. Aku Kezia dari Prodi Tekpang juga angkatan 23. Aku Maida dari Prodi Tekpang juga angkatan 23 juga. Ina dari Tekpang 23. Aku Kaila dari Tekpang 23 juga. Aku Nindi dari Tekpang. Kalau jamu-jamu bahannya banyak. Kalau di desa kan banyak bahan-bahan jamu, kunyit, kayak jahe, kencur, itu kan banyak. Berarti familiar dan setidaknya pernah mengonsumsi jamu ya Pak? Pernah. Serius? Iya. Oh, iya. Dia kan nyanyi kayak vokalis. Terakhir kapan emang kalau boleh tahu? Kalau Minggu lalu nggak sih kita SMA? Iya. 2 minggu lalu kalau nggak salah. itu pas lagi sakit gak? Kebetulan lagi saya sih. Iseng aja nyobain. Seringnya kayak dibawain dari pasar sama mama gitu setiap minggu atau Kita ada juara jamu kan di situ. ibu, iya. Setiap Kalau jamu ibu motivasinya minumnya. karena aja nggak berasa kayak jamu yang tradisional banget gitu kan. Kalau saya minum jamu dulu. Alasannya apa Pak? Alasannya kan jamunya tradisional. Oh, jadi karena tradisional itu lebih tidak ada bahan kimia mungkin Ya, seperti itu ya. betul. Biasanya lebih milih minum jamu atau obat? Kalau di rumah jamu. Iya. Kalau di sini obat. Iya. Tapi kalau sakit apa sih menstrual syndrome? Iya, itu jamu. Kalau PMS aku minumnya jamu. Tapi kalau kayak efisien obat. Oh, kalau radang dicekokin jamu. Aku selalu obat sih. Jadi sakit aku nggak pernah nanyain ke jamu sama. Prefer jamu kenapa? Maksudnya kalau di rumah kenapa emang kok jamu? Tapi dia jawab. Dulu waktu kecil sih Kak, ya itu juga karena itu juga, iya karena nenek juga. Jadi ya. Tapi kalau menurut aku sih apa ya kayak dari mama juga sih, ajaran mama juga sih kayak lebih bagus minum jamu juga kayak karena kayak lebih efek kalau menurut aku efeknya juga kayaknya lebih natural gitu loh dibanding kayak kita minum paracetamol atau kayak Feminax itu kayak apa ya kayak aneh aja rasanya tapi kalau minum jamu kayak nggak kerasa berat gitu loh mensnya gitu sih. Apapun itu aku selalu pakai obat karena kayak sebenarnya mama sama kakak kadang minum jamu sih cuman aku kayak kalau ada yang lain kenapa nggak gitu? Aku lebih mudah buat nelan obat daripada minum jamu dulu. Semenjak kuliah baru kayak kebiasa minum jamu jujur. Dalam wawancara yang kami lakukan, terungkap bahwa generasi muda ternyata masih mengonsumsi jamu meskipun tidak secara rutin, namun tetap hadir dalam momen-momen tertentu, misalnya saat menstruasi. Dari beberapa responden mengandalkan jamu untuk meredakan rasa tidak nyaman atau nyeri. Menariknya, pola konsumsi ini ternyata tak lepas dari pengaruh lingkungan. Banyak dari mereka mengaku terbiasa minum jamu karena dikenalkan sejak kecil oleh keluarganya. Artinya, ada peran besar dari warisan budaya dan kebiasaan rumah tangga dalam menjaga eksistensi jamu di tengah generasi muda saat ini. Namun, di sisi lain, mereka juga tetap mengonsumsi obat-obatan medis untuk keluhan yang lebih umum seperti demam, flu, atau sakit kepala.
Alasan utamanya cukup sederhana, jadi mereka menganggap obat medis dinilai lebih praktis, terjangkau, dan mudah didapatkan. Fenomena ini menunjukkan adanya praktik medical pluralism di kalangan generasi muda, di mana mereka tidak terpaku pada satu sistem pengobatan saja, melainkan mengombinasikan berbagai pendekatan kesehatan, baik tradisional maupun modern, sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka masing-masing.